Tuna daksa adalah mereka yang memiliki kelainan secara fisik, baik itu dari kelainan kaki, tangan, ataupun anggota badan yang lainnya. Dengan kondisi itulah maka mereka membutuhkan alat bantu gerak. Tidak jarang keterbatasan fisik yang mereka alami membuat mereka harus bergantung kepada orang lain karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas secara mandiri. Di balik keterbatasan fisik yang dimiliki anak tuna daksa, mereka tetap mampu berkreasi di bidang seni. Mereka mampu untuk menari dengan baik meskipun berada di atas kursi rodanya. Ataupun mereka mampu berdiri meskipun harus dengan penuh perjuangan. Mereka mampu melakukan gerakan tarian yang diajarkan kepadanya. Dengan menari dapat meningkatkan kemampuan motorik mereka. Menari dapat dijadikan salah satu terapi bagi mereka. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, mereka tetap senang untuk belajar menari. Hal itu dapat terlihat dari senyuman tulus yang terpancar di wajah mereka. Siapa ini namanya? Nisa. Oh iya. Bisa nulis belum? Tulis namanya bisa? Coba ya. Coba dulu nih ditulis. Baca dulu ini. Oh, udah pinter nulisnya ya. Sini, Budiah lanjutkan ya. Sebentar ya. Tadi udah mengisi tentang identitas orang tua juga. Ya. Kemudian untuk angketnya sudah diisi ya. Saya baca sebentar ya. Ya. Oh iya, Mbak Nisa ternyata ada hambatan fisik ya, dari lahir. Iya. Dulunya jatuh. Oh, waktu bayi. Tahu-tahu umur 1 tahun itu bisa rambatan tapi jalannya silang itu loh Bu. Ya. Waktu berumur berapa jatuhnya? Umur 7 bulan. Oh, 7 bulan. Ya. Mbak Nisa ini mau melanjutkan sekolah ya? Nanti bisa diwarnai. Nah, coba bisa nggak pakai pensilnya? Dicoba. Kayak gini. Oh, udah selesai. Yang satunya yang itu, yang jari manis nih. Itu kelingking yang manis. Nah, ini bisa kelingking bisa. Oh, yang kiri, yang kanan bagus. Yang ini ya udah tahu banyak warna ya. Kalau ini pinter. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Oh iya, pinter yang nomor 4. Kalau ini yang mana? Pinter. Kalau ini yang mana? Bagus. Sakit, rasanya sakit. Coba sini, yang satu pegang dia. Jalan sedikit ya. Ini nggak bisa dilempengin ini. Kalau lurus, otot-otot kakinya yang masih kaku itu masih perlu terapi-terapi, nanti bisa dilanjutkan terapi. Jadi
Jadi kalau untuk ke depan nanti di sini akan diterimanya di jurusan D, itu di Tunadaksa. Dan nanti di sekolah itu sudah ada fasilitas terapinya. Jadi Ibu tinggal mengikuti jadwal seperti teman-teman yang lain nanti gitu. Juga ada tenaga fisioterapisnya. Gitu ya. Siap ya Mas kelas ini? Jadi ini nanti diserahkan ke jurusan. Ini ada keterangan bahwa Mbak Anissa ini diterima di jurusan D, Tunadaksa. Nanti serahkan ke jurusan, berarti sudah berhak untuk sekolah di sini. Selanjutnya nanti untuk fasilitas terapi kan kita ada. Nanti monggo mengikuti bagaimana aturan di jurusan mawon. Ya, ini sudah selesai. Monggo bisa dibawa. Terima kasih ya Bu, Oke. udah diterima di sini. Sama-sama Ibu. Mbak Anissa yang semangat ya sekolahnya ya. Iya Bu, itu. Ya, sekarang boleh pulang dulu. Iya. Besok kalau sudah masuk ini ya masa pelajaran bisa masuk sekolah. Keterbatasan mobilisasi anak tunadaksa membuat mereka memerlukan alat bantu gerak yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang menggunakan walker, ada pula yang menggunakan kursi roda. Kebutuhan alat bantu tersebut sebelumnya sudah dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh ahli untuk menentukan alat bantu apa yang akan digunakan. Oleh karenanya, alat bantu yang digunakan sangat membantu keberlangsungan kehidupan mereka. Dengan optimalisasi alat bantu gerak tersebut diharapkan dapat membantu anak untuk dapat bersosialisasi dengan banyak lingkungan sekitar dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan fisioterapi khusus agar mampu mengoptimalkan kemampuan fisik yang masih dimilikinya. Penanganan terapi fisik harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. Tahapan yang harus dilakukan pertama kali adalah penyinaran menggunakan lampu infrared. Penyinaran merupakan tahap awal sebelum dilakukan pemijatan secara manual. Penyinaran dengan menggunakan sinar infrared berfungsi untuk melancarkan pembuluh darah serta merangsang saraf sensori. Penyinaran juga untuk mengurangi rasa nyeri pada saat nanti dilakukan pemijatan manual oleh tenaga ahli. Penyinaran dimulai dari telapak kaki dan pergelangan kaki, kemudian naik ke atas pada bagian paha, selanjutnya bagian panggul, punggung, sampai tengkuk leher. Penyinaran dilakukan kurang lebih selama 10 hingga 20 menit. Pemijatan manual yang dilakukan oleh terapis pada titik-titik tertentu berfungsi untuk menguatkan bagian-bagian tertentu pada tubuh dan untuk membantu meringankan nyeri serta merangsang syaraf-syaraf yang berkaitan dengan alat gerak. Pemijatan manual ini harus dilakukan oleh tenaga ahli yang profesional karena apabila terjadi kesalahan dalam pemberian penekanan pada titik-titik tertentu pada tubuh dapat berakibat fatal.
Setelah dilakukan pemijatan secara manual oleh ahli, perlu dilakukan pemijatan kembali menggunakan dolphin massage untuk mengendorkan otot-otot pada saat pemijatan manual. Dolphin massage sangat membantu siswa dalam proses relaksasi otot-otot pada alat geraknya yang telah diberikan pemijatan. Untuk dapat berjalan tanpa alat bantu, siswa harus sudah mampu melakukan prakondisi terlebih dahulu, yaitu duduk dan berdiri tanpa bantuan. Tanpa prakondisi tersebut, siswa akan mengalami kesulitan ketika berjalan tanpa bantuan. Berlatih berjalan pada paralel bar dilakukan untuk menguatkan alat geraknya sebelum menggunakan walker. Penguatan ini difokuskan pada tangannya yang digunakan untuk menggenggam dan menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Dengan harga paralel bar yang tergolong mahal, maka bambu dapat dijadikan alternatif dalam membantu siswa latihan berjalan dan berpegangan ketika berada di rumah. Walker sangat membantu bagi mereka anak-anak yang tidak bisa berjalan secara mandiri tanpa alat bantu. Pilihan menggunakan walker dilakukan ketika anak memiliki kondisi kelainan pada kaki yang tidak dapat dimaksimalkan untuk belajar berjalan secara mandiri, sehingga anak memerlukan walker sebagai alat bantu ketika berjalan. Ada 3 jenis walker yang sering digunakan untuk membantu berjalan, yaitu 1. Standard walker, yaitu walker tanpa roda. Walker ini adalah jenis walker yang paling sering digunakan. Penggunaan walker ini mengutamakan pada kekuatan kedua tangan dalam menggerakkan langkahnya. 2. Wheeled walker merupakan walker yang memiliki sisi roda di depannya, 2 buah roda di depan dan 2 buah tumpuan karet di belakang. 3. Four-wheeled walker with rollator. Alat bantu ini biasanya paling banyak diminati karena walker jenis ini memiliki rem yang dapat digunakan untuk mengurangi kecepatan. Cara penggunaan walker sangat mudah, yaitu 1. Atur tinggi keempat kaki walker sesuai dengan tinggi badan pengguna agar nyaman dipakai. 2. Peganglah walker pada bagian atas yang terdapat bantalan karet sebagai pegangan tangan. 3. Atur posisi badan, usahakan tidak keluar dari batas kotak walker demi keamanan pengguna. 4. Mulailah berjalan menggunakan walker dengan mengangkat dan memindahkan walker sedikit demi sedikit ke arah depan. Kursi roda merupakan alat bantu yang digunakan oleh orang yang memiliki kesulitan berjalan menggunakan kaki. Kursi roda dapat digunakan oleh pasien itu sendiri maupun didorong dengan bantuan orang lain. Ada beberapa jenis kursi roda yang biasa digunakan, yaitu 1. Kursi roda manual.
yaitu kursi roda yang digerakkan dengan tangan pengguna. Kursi roda ini merupakan yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan. Dua, kursi roda listrik, yaitu kursi roda yang digerakkan dengan menggunakan motor listrik. Mereka cukup menggunakan tuas seperti joystick untuk menjalankan laju. 3. Kursi roda sport. Kursi roda manual untuk kegiatan olahraga. Kursi roda ini memiliki tambahan satu roda di depan untuk meningkatkan kestabilan. 4. Kursi roda anak. Biasanya kursi roda jenis ini didesain secara khusus sesuai dengan anak yang memiliki ukuran yang relatif kecil. Kursi roda ini biasanya memiliki warna yang cerah. Satu. Backrest berguna untuk sandaran punggung pasien dan terbuat dari serat kasa. 2. Chair handle. Berguna untuk pegangan dua tangan pendorong, untuk mendorong kursi roda ke depan atau ke belakang sebagai mobilisasi. 3. Armrest. Berguna untuk sandaran kedua siku pasien sehingga tangan tidak drop ke bawah. 4. Wheel rim. Berguna bagi pasien dalam memobilisasi kursi roda ke arah depan atau belakang dengan kedua tangan. Bisa juga digunakan untuk rem dengan cara menahannya. 5. Brake lever. Berguna sebagai tuas untuk mengontrol ban supaya tidak tergelincir. 6. Tipping lever. Berguna untuk memperpanjang tuas dari kursi roda supaya pasien duduk nyaman dan berfungsi sebagai pengontrol ban mini di depan supaya mobilisasi lebih ringan. 7. Calf strap. Berguna untuk memagari dan menjaga tumit pasien agar tidak lepas ke belakang. Pertama, penggunaan kursi roda akan membantu siswa dalam mobilisasi. Dalam menggunakan kursi roda, sebaiknya tangan memakai pelindung sarung tangan untuk menjaga keamanan. Pada saat memegang penggerak roda, posisi tangan harus benar agar ketika mengayunkan roda penggeraknya lebih ringan. Kedua, A. Genggam kedua roda besi pada bagian belakang dan dorong ke depan dengan tenaga. B. Genggam kedua roda besi bagian depan dan tarik ke belakang dengan tenaga. C. Pegang dan diamkan roda besi sebelah kanan, lalu ayunkan roda besi sebelah kiri ke depan agar Anda bisa belok kanan. D. Pegang dan diamkan roda besi sebelah kiri, lalu ayunkan roda besi sebelah kanan ke depan agar Anda bisa belok ke kiri. E. Untuk melakukan gerakan memutar, lakukan dengan cara ayunkan salah satu roda besi ke depan dengan ayunkan salah satunya ke belakang dengan waktu yang bersamaan. F. Bila ingin berhenti,
tariklah tuas yang biasa digunakan sebagai rem. Bila belum berhenti juga, gunakan tangan untuk menghentikan kursi roda secara manual. Ketiga, tarik kedua tuas rem terlebih dahulu agar Anda tidak tergelincir. Kemudian, buka kedua sandaran kaki. Balikan sambil berpegangan pada sandaran tangan, turunkan tubuh secara perlahan. Ya, Ibu tumbas ke gula setengah kilo di warung. Pasti setengah kilo. Nah, kenapa? Su 4.000. Hati-hati.